tahun 2015. Itu rata-rata kenaikan UMP itu sekitar 8%. Itu rata-rata. Angkanya kelihatan di situ. Rata-rata. Kemudian terjadi COVID, bang. Ketika terjadi COVID, obviously we're going down. Dan di situ kami Jakarta satu-satunya menerapkan K-curve policy soal labor ini. Apa itu K-curve? Sektor yang terdampak negatif, maka UMP-nya tidak perlu naik, bahkan bisa dibicarakan dengan buruh. Tapi sektor yang terdampak positif harus berbagi dong dengan buruhnya. Lah itu pabrik masker dan lain-lain itu booming di masa itu. Nggak fair kalau dia bilang oh kami juga ngadepin COVID. Karena itu Jakarta satu-satunya menerapkan K-curve. Fairness ini. This is principle. Mungkin tidak sesuai regulasi, tapi dalam prinsip sambil keputusan regulasi nomor 4 kok. Nomor 1 fairness, nomor 2 public interest, nomor 3 common sense, data. Nah itu pada saat itu kita UMP disepakati 3,3% kenaikannya 2021. 2022 the economy is growing. Regulasinya berubah. Dalam regulasi yang baru UMP di Jakarta naiknya 0,8%. How can you explain this to common sense, bukan to labor? Gimana kita menjelaskannya pada akal sehat? Bahwa di saat ekonomi kita sudah lebih baik dibandingkan tahun 2021, di tahun 2022 regulasinya berubah, UMP-nya naiknya menjadi 0,8%. Padahal inflasinya saja 1,1%. Pertumbuhannya saja sekitar 4% di Jakarta. Inilah sebabnya kenapa saya katakan this is not fair. Regulasinya yang gak fair. Dan kalau Bapak Ibu jadi pengusaha memberikan upah pada labor dengan situasi begini, ya ini namanya creating instability. Kenapa? Karena unfairness. Bayangkan tahun sebelumnya aja ketika COVID berat naik 3%. Sudah kondisi lebih baik malah naiknya 0,8%. Di situ saya sebagai pemimpin di Jakarta, saya bilang sama Ibu Menteri, Bu Menteri, kalau memang harus 0,8, yang tanda tangan keputusan Ibu saja. Jangan saya. Karena kalau saya harus ambil keputusan, saya akan mengambil keputusan berdasarkan 4 prinsip tadi. Fairness, public interest. Fairness nih, prinsip common sense. Yang kedua public interest. Begitu ini dikerjakan, ini namanya recipe for massive demonstration. This is an invitation, open call. Yang ketiga adalah data, common sense. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ini yang kami kerjakan nih. Lalu kita menggunakan dasar Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota yang punya kewenangan mengelola bidang perekonomian, itu kami jadikan sebagai dasar hukum. Bukan melawan pemerintah, dasar hukumnya berbeda. Dasar hukumnya adalah keusuhan ibu kota, lalu kita menerapkan keputusan yang menaikkan menjadi 5,1% menggunakan rumus yang digunakan sebelumnya. Yang digunakan tahun sebelumnya menjadi 5,1, tidak 8% juga, tapi juga bukan 0,8. Di situ saya sampaikan kami membutuhkan your wisdom juga. Secara regulatori kami dianggap salah karena berbeda dengan aturan. Tapi kami lihat aturannya nggak adil ini. Di situ Pak Gita yang saya hadapi. Nah kami berharap ke depan kita nggak terlibat yang begini terus nih. Setiap bulan Oktober selalu tarik-marik dan uniknya kalau di Jakarta itu pelantikan gubernur itu tanggal 17 Oktober. Jadi begitu dilantik dia langsung berurusan dengan UMP. Iya, lah kan keputusannya 31 Oktober. Jadi saya ingat persis ini. Nah menurut saya harus diubah. Menurut kami begini, tadi kami sampaikan. Kita memerlukan perekonomian yang growing. Di sisi lain industrial relation yang sehat. Dan sehat itu adalah dengan cara pandang mengatur fairness. Kalau ini saya tunjukkan nih. Kita nggak kembalikan ke 8%, tapi ke 5,1 untuk fairness. Lalu kita berharap ada kepastian multi years. Yang itu bisa direview, yang barangkali kita bisa gunakan benchmark negara-negara lain. Bagaimana di negara-negara lain itu rumusan disusun sehingga menimbulkan predictability. Kalau tidak dunia usaha juga sulit membuat perencanaan apabila tidak ada predictability. Begitu kira-kira. Jelas Pak Anies. Terima kasih.